Mari kita lihat Wahyu 20 ayat 1-6. Ini satu-satunya pasal di dalam Alkitab yang bicara kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut, suatu rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun itu, setan lagi diikat 1000 tahun. Ini yang pertama. Ciri pertama kerajaan 1000 tahun, setan diikat 1000 tahun. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Mari kita lihat Wahyu 20 ayat 1-6. Ini satu-satunya pasal di dalam Alkitab yang bicara kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut, suatu rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun itu, setan lagi diikat 1000 tahun. Ini yang pertama. Ciri pertama kerajaan 1000 tahun, setan diikat 1000 tahun. Ayat 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya, supaya dia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu, binatang ini antikris, dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi tangan mereka. Ini yang 666 itu ya. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya. Ciri kedua dari kerajaan ini, pertama, iblis dipenjara 1000 tahun, diikat 1000 tahun. Kedua, orang percaya memerintah bersama Kristus, menghakimi bersama Kristus. Ayat 5. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi dua ciri dari kerajaan 1000 tahun. Satu, setan diikat 1000 tahun, bukan harfiah ya. Kedua, ada orang-orang percaya yang memerintah dan menghakimi bersama Kristus. Nah, saya mau jelaskan ini satu-satu. Bagaimana milenialis menafsirkan kitab Wahyu. Sekarang kita mulai dengan pertama, soal pengikatan iblis. Seperti saya bilang tadi, iblis diikat, ini bukan harfiah.
Karena tidak ada rantai apapun bisa ikat makhluk roh. Nah, kalau begitu, diikatnya iblis ini harus dipahami sebagai atau dengan makna kiasan. Ini bermakna apa? Diikatnya iblis itu berarti bahwa kuasa dan kerjanya iblis itu sangat dibatasi, sehingga dia tidak bisa lagi melakukan penyesatan secara maksimal seperti pada zaman-zaman sebelumnya. Oke, mari kita kembali ke zaman Perjanjian Lama. Di zaman Perjanjian Lama, sebelum Tuhan Yesus datang, berapa banyak orang ngerti kebenaran? Apakah orang Filistin ngerti? Tidak, gelap semua. Orang Moab, gelap semua. Orang Amori, gelap semua. Orang Amon, gelap. Edom, gelap. Babel, gelap. Asyur, gelap. Yunani, gelap. Romawi, gelap. Semua gelap. Satu-satunya bangsa yang mendapatkan terang, itu hanya Israel. Itu pun terang yang diberikan pada mereka belum seterang sekarang, hanya samar-samar, hanya bayang-bayang, banyak gambaran dan tipe-tipe diberikan, seperti saya jelaskan pada khotbah kenaikan. Kalau begitu saudara, zaman itu betul-betul zaman kegelapan, zaman Perjanjian Lama. Karena apa? Hanya bangsa Israel yang dapat terang, itu pun tidak semua, itu pun bayang-bayang. Selain itu gelap semua. Maka saudara bayangkan mengapa hampir semua bangsa, bukan hampir semua, seluruh bangsa itu menyembah berhala. Yunani dengan dewa-dewanya begitu banyak. Di Kisah pasal 17, waktu Paulus berkunjung ke Yunani, ke Athena, dia melihat begitu banyak dewa di Areopagus. Saudara, kenapa bisa begitu? Karena di Yunani waktu itu ada penyakit tertentu yang tidak ada obat. Orang mati. Tiap hari banyak orang mati. Orang Yunani berpikir, ini pasti gara-gara ada dewa ngamuk ini. Makanya banyak kematian. Masalahnya mereka percaya dewa terlalu banyak. Terus ini dewa mana yang ngamuk? Mungkin dewa A. Kalau begitu kita harus mendirikan tugu buat dewa A, supaya dewa A jangan ngamuk. Maka dibuatlah satu tugu dewa A, taruh di bukit itu. Mudah-mudahan pas dewa A yang ngamuk. Bikin kasih dia patung, kasih persembahan, dia tenang. Tapi setelah buat patung untuk dewa A, penyakit belum selesai. Berarti ini bukan dewa A yang ngamuk, mungkin dewa B. Maka dibuatlah patung untuk dewa B, taruh di sana, kasih sesajen dia, tunggu-tunggu, mati terus orang. Berarti bukan dewa B yang ngamuk, mungkin dewa C. Bikin lagi. Terus dewa D, dewa E, terus. Patung sudah banyak di situ, kematian jalan terus. Lalu seorang pemimpin Yunani berpikir, begini, dewa ini terlalu banyak. Kita tidak tahu mau kasih dewa siapa lagi. Tapi begini saja, pasti ada satu dewa yang tidak kita kenal, yang ngamuk ini. Maka marilah kita bikin satu patung untuk dia. Tidak usah kasih nama. Namanya adalah dewa yang tak dikenal. Maka dibuatlah dewa yang tidak dikenal, ditaruh situ untuk dewa yang tidak dikenal. Begitu untuk dewa yang tidak dikenal, penyakit hilang. Nah, berarti yang ngamuk ini dewa yang tidak dikenal itu. Sekarang dia sudah tenang, tapi dia nama siapa? Kita tidak tahu. Berkunjunglah Paulus ke Yunani dan dia bilang, dewa yang kalian sembah tapi tidak kalian kenal itulah yang aku beritakan padamu. Percayalah mereka. Ya kan? Itulah terbelakangnya begitu. Itu menjadi dasar kontekstualisasi. Ya. Kalau orang tidak ngerti Injil, menjembatani mereka supaya ngerti Yesus, pakai gambaran dewa mereka, kasih tahu di situ, lalu mereka dihantar kepada Kristus. Orang Timur menyembah dewa langit namanya Wisneno, Usif Neno, Tuhan di langit. Makanya Neno itu kan langit. Neno Bais, Neno Bahan, Neno Tek, dan Neno yang lain itu kan dari langit itu. Tapi mereka percaya juga ada dewa yang berkuasa di bumi namanya Wisafu.
Dewa langit dengan dewa bumi Uisnenu dan Uisaf itu berbeda. Begitu misionaris masuk, dia bilang, tapi ada satu Usif yang berkuasa sekaligus di langit dan di bumi. Namanya Uisnenu, Uisafu. Itulah Yesus Kristus. Akhirnya orang Timor terima Yesus sebagai Uisnenu. Amazing grace, how sweet the sound, Uisnenu lo amanekat. Begitu. Itu kontekstualisasi. Orang belum kenal Yesus, pakai budaya mereka, menghantar mereka kepada Yesus. Tapi jangan dibalik. Orang sudah kenal Yesus, angkat lagi ini budaya, bikin kabur. Kita semua sudah percaya Yesus. Beliau pergi gali ulang lagi. Orang Timur itu percaya apa sebenarnya? Buaya. Buaya itu sosok pelindung pemelihara. Coba lihat saya dari udara. Pulau Timur itu persis buaya. Maka buaya itu sosok pelindung. Maka bagi orang Timur agak sukar memahami Yesus sebagai anak domba Allah. Domba saya tidak pernah dilihat. Maka jangan ambil gambaran Israel tentang domba. Ambil gambaran lokal kita, yaitu buaya. Yesus anak buaya. Lebih cocok untuk orang Timur. Masalahnya kan kita sudah kenal Yesus. Kecuali kita kafir belum kenal Yesus, pakai gambaran itu untuk pakai buaya untuk membawa kita pada Yesus. Ini sekarang sudah pada Yesus, dibawa kembali ke buaya. Ini namanya kontekstualisasi yang terbalik. Mau pakai itu budaya, adat istiadat masuk gereja juga tidak apa-apa. Tapi harus seleksi. Jangan sampai budaya yang bersifat kafir ikut masuk. Kalau mau ibadah gaya rote, silakan masuk dengan tilangga dan sesano, silakan. Mau gaya sabu pakai padoa bisa. Tapi jangan sebelum masuk ke gereja, kaji ayam dulu. Kaji ayam mengiringi masuk gereja. Kan sudah salah itu. Ya. Demi acara budaya itulah masih diminta lagi pakai mantra orang sabu, ya, pakai potong ayam merah baru suruh baca, sampai orang yang diminta bilang, aduh Pak, minta maaf itu kata-kata panas, saya tidak berani. Nah kalau gereja kembali ke situ, ini kontekstualisasi yang terbalik. Gereja tidak anti budaya, adat istiadat, tapi gereja harus seleksi. Nah, kembali kepada persoalan kita. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa hampir semua bangsa itu sebelum Kristus datang gelap semua. Itu semua menyembah berhala, hanya Israel yang dapat terang sedikit. Itu pun tidak semua percaya. Berarti seluruh dunia gelap. Dan ini menunjukkan bahwa betapa setan dengan seluruh kekuatannya dia kerahkan untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Zaman ini Alkitab sebut sebagai zaman kebodohan. Kisah 17 ayat yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memberitakan pada manusia, di mana-mana semua harus bertobat. Dengan tidak memandang zaman kebodohan, di dalam NIV dipakai kata ignorance, satu masa atau zaman atau ketidaktahuan mereka. Orang-orang tidak tahu kebenaran. Mungkin Alkitab terjemahan lama lebih bagus. Segala zaman jahiliyah itu dialpakan juga oleh Allah. Itu zaman jahiliyah. Nah, jadi dulu zaman jahiliyah hampir tidak ada orang tahu kebenaran. Semua menyembah kafir, menyembah berhala. Itu bukti setan sangat berkuasa. Dengan seluruh kekuatannya dia sesatkan bangsa-bangsa. Kecuali sedikit orang bangsa pilihan Allah. Tapi saudara-saudara, memasuki setelah Tuhan Yesus datang dan mati, bangkit, naik ke surga, apa yang terjadi? Dia perintahkan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Maka murid-murid mulai pergi ke bangsa-bangsa, terus beritakan Injil. Tadinya semua orang kafir menyembah berhala, tapi satu-satu mulai masuk. Hari ini dunia boleh dikatakan mayoritas adalah Kristen. Terlepas dari Kristen KTP atau tidak, tapi mereka mendengar tentang Yesus. Nah, kalau begitu saudara, dibandingkan dengan zaman jahiliyah itu dan zaman Injil ini, kita bisa lihat bahwa iblis punya pengaruh merosot jauh. Dulu dia berkuasa atas seluruh dunia, hanya Israel saja tidak. Tapi hari ini iblis telah kehilangan banyak bangsa. Pertanyaan kita adalah, apakah iblis PL dan iblis PB beda? Tidak, sama. Apakah iblis PL kuat, iblis PB sudah hilang kuasa, sudah impoten? Tidak juga. Problemnya adalah
Karena pada masa Injil itulah iblis diikat 1000 tahun lamanya. Diikat di sini bukan harfiah. Maksudnya segala kuasanya dibatasi. Sampai dia tidak punya kemampuan seperti dulu untuk mencegah penyebaran Injil kepada bangsa-bangsa. Karena itu saudara, apa maksudnya bahwa dalam kerajaan 1000 tahun, iblis dipenjara 1000 tahun lamanya? Artinya, di dalam era kerajaan 1000 tahun, Yesus naik ke surga sampai dia datang, ini periode Injil. Injil akan diberitakan pada segala bangsa. Dan iblis sangat dibatasi kuasanya. Dia masih bisa bekerja juga, masih menyerang kita. Hanya tidak lagi sehebat zaman PL, zaman jahiliyah. Iblis yang sekarang kalau banding dengan iblis zaman jahiliyah, iblis yang sekarang tidak ada apa-apa kekuatannya dibanding zaman jahiliyah. Karena zaman jahiliyah dia masih dibiarkan oleh Allah berkeliaran, mengerahkan seluruh kekuatan dan kuasanya menyesatkan bangsa-bangsa. Tapi zaman anugerah, zaman Injil dibatasi sekali. Itulah sebabnya walaupun iblis masih kerja, tapi Injil juga berbuah di mana-mana. Kita beritakan Injil kemana-mana, banyak orang bertobat. Karena apa? Karena iblis di satu sisi Tuhan menyertai kita, di sisi lain karena iblis sedang dibatasi. Apakah konsep semacam ini ada pada bagian yang lain? Ada. Matius 12 ayat 29. Pada waktu orang Farisi menuduh Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa iblis, Yesus menjawab, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah itu baru dapat merampok rumah itu. Yesus usir setan. Lalu mereka bilang, dia usir setan pakai kuasa setan. Yesus bilang, bagaimana orang dapat memasuki rumah orang kuat dan merampas hartanya? Tidak diikat dahulu orang itu. Mari begini, ini kerajaan setan, taruhlah begitu. Setan orang kuat yang berkuasa atas saudara semua. Sekarang saya mau rebut saudara-saudara. Saya masuk, bagaimana bisa rebut saudara? Ikat dulu setan itu, orang kuat itu. Setelah ikat baru saya tarik satu-satu. Akhirnya menjadi percaya kepada Injil. Jadi dari sini Yesus mau mengatakan bahwa direbutnya orang-orang dari cengkraman iblis itu terjadi setelah orang kuat atau iblis itu diikat dulu. Jadi pengikatan ini bukan berarti iblis loyo tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tidak. Tapi kuasanya sangat dibatasi. Menarik saudara-saudara, bahwa Matius menggambarkan pengikatan orang kuat, kata ikat orang kuat itu menggunakan kata yang sama, kata Yunani yang sama dengan diikat di Wahyu pasal 20. Sama-sama menggunakan kata Yunani deo. Lalu ada Yohanes 12 ayat 31-32. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku menarik semua orang padaku. Kata dilempar keluar, ini dari bahasa Yunani ekbalo. Balo itu melempar, ek itu kan keluar, expose. Jadi dilempar keluar, ekbalo. Nah, di sini Yohanes pasal 12 ini bilang penguasa dunia ini dilemparkan keluar, ekbalo. Menariknya di Wahyu 20 ayat 3 tentang pengikatan iblis dikatakan lalu melemparnya ke dalam jurang maut. Kata yang sama, kata dasar yang sama, kata balo dipakai di sana. Kalau begitu saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa ada dasar bagi pengikatan setan yang tak berarti bahwa dia tidak bisa bikin apa-apa lagi. Jadi terlihat bahwa diikatnya iblis yang digambarkan dalam Wahyu 20 menunjukkan dalam seluruh zaman Injil di mana kita hidup, pengaruh iblis sekalipun tidak dimusnahkan, sangat dibatasi sehingga dia tidak bisa menghalangi penyebaran Injil sampai pada bangsa-bangsa. Donald Guthrie, pada waktu 70 murid kembali dari pekerjaan misi mereka memberitahukan, Yesus memberitahu mereka bahwa dia melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10:18. Dan bahwa mereka diberi kuasa atas semua kuasa musuh. Nampaknya hal ini sejajar dengan Wahyu 20 ayat 1-3. Selama zaman sekarang ini kuasa iblis dibatasi. Dia dapat mencobai, tapi tidak dapat secara penuh menyesatkan murid-murid Kristus. Kistemaker, pengikatan ini menunjuk pada pembatasan Allah secara atas si jahat dalam bentuk melucuti kekuatan dan kuasanya. Iblis dan para malaikatnya bagai diikat pada seutas tali yang bisa sedikit dipanjang pendekkan.
Mereka boleh mencoba melepaskan diri, tapi tidak mungkin bebas. Yang Yohanes maksudkan bukan pengikatan secara harfiah, tapi suatu pembatasan yang membuat iblis tidak lagi bisa melakukan kejahatan seperti sebelum dia dibatasi. Anthony Hoekma mengatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia kasih amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan seseorang bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kami bisa pergi ke seluruh dunia, sedangkan seluruh dunia sedang dikuasai iblis? Bagaimana kami bisa membuat bangsa-bangsa jadi muridmu, sedangkan semua bangsa sedang disesatkan oleh iblis? Bagaimana kami bisa membaptis mereka, sedangkan mereka ada di dalam cengkraman iblis yang penuh kuasa? Bagaimana amanat agung dilaksanakan, sedangkan setan bisa berkuasa sehebat itu? Dan Yohanes dalam Wahyu 20 hendak berkata bahwa memang zaman dulu iblis berkuasa sehingga banyak orang sudah disesatkan. Tapi sekarang sudah tiba saatnya iblis diikat. Karena dia diikat, dibatasi kuasanya, kamu bisa memberitakan Injil pada semua bangsa. Kamu bisa menjadikan bangsa-bangsa jadi muridku. Kamu bisa baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu mungkin. Kenapa? Bukan karena kamu terlalu hebat, tapi karena iblis yang berkuasa atas bangsa-bangsa sedang diikat. Karena itu saudara, kapan kerajaan 1000 tahun itu? Sekarang. Mulai dari Yesus naik ke surga sampai Yesus datang. Kita sedang ada dalam kerajaan 1000 tahun. Kita punya misi memberitakan Injil. Tapi ada berita baik bagi kita. Iblis yang sampai sekarang juga tetap menakutkan, sesungguhnya telah dibatasi. Seandainya dia tidak dibatasi, lebih menakutkan pangkat 4, pangkat 5 dari sekarang. Tapi jangan terlalu takut. Kenapa? Dia dibatasi dan dia tidak bisa bergerak lewat dari batasan yang Tuhan berikan. Itu arti ikatan iblis diikat. Sekarang yang kedua, yang terakhir, pemerintahan orang percaya bersama Tuhan. Di dalam kerajaan 1000 tahun, iblis diikat 1000 tahun. Tapi pada saat itu juga, orang percaya memerintah bersama-sama dengan Tuhan, menghakimi bersama Tuhan. Tapi siapa mereka yang memerintah dan menghakimi itu? Mari perhatikan ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi siapa yang memerintah? Jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya. Pertanyaannya, kalau yang dipenggal kepala ini yang memerintah, mereka ada di mana? Di bumi atau di surga? Kita mau cari tahu, ini mereka memerintah, tapi memerintah di mana? Orang Premil bilang memerintah di bumi. Tapi dari ayat itu, yang memerintah itu adalah jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Berarti mereka di mana? Surga atau bumi? Kayaknya surga ya. Tapi orang Premil bilang bukan di surga. Kenapa? Coba lihat, next. Jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal, orang percaya yang mati, itu memang ke surga. Tapi mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus dalam masa 1000 tahun. Jadi mereka dipenggal kepalanya mati di surga. Tapi setelah itu kan hidup kembali, bangkit, berarti di bumi dong. Lalu setelah bangkit baru memerintah. Jadi kerajaan 1000 tahun itu memerintah itu bukan di surga. Orang-orang yang sudah mati itu nanti pada hari Tuhan Yesus datang kan ada kebangkitan orang mati. Setelah orang mati bangkit, baru mereka memerintah. Makanya kerajaan 1000 tahun itu baru terjadi setelah Tuhan Yesus datang.
Itu logikanya orang premil. Tapi saya mau jawab, dari mana dasar mengatakan hidup kembali itu adalah kebangkitan pada akhir zaman? Kita kan punya pengakuan iman rasuli. Aku percaya kebangkitan orang mati. Itu tunggu Tuhan Yesus datang dulu. Apakah hidup kembali di sini? Di Wahyu 20 ayat 4 itu terjadi setelah Tuhan Yesus datang? Tidak. Kenapa? Karena ini ayat 4, kebangkitan orang mati saat Tuhan Yesus datang itu baru dibicarakan di ayat 13. Sekarang lihat ayat 13. Maka laut menyerahkan orang yang mati di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Berarti kebangkitan fisik, atau dalam pengakuan iman rasuli kita, aku percaya kebangkitan daging, itu baru terjadi di ayat 13. Nah, ini baru ayat 4. Ayat 4 ini yang mengatakan mereka hidup kembali, itu tidak berarti mereka bangkit di akhir zaman. Bukan. Terus maksudnya apa? Begini, kalau dikatakan juga gini, kalau itu adalah kebangkitan di akhir zaman, masalahnya menurut ayat 5 lagi, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Kalau itu kebangkitan di akhir zaman, mengapa ada orang mati, sebagian orang mati bangkit, sebagian orang mati tidak bangkit? Padahal Alkitab di ayat-ayat lain mengatakan saat Yesus datang, kebangkitan orang mati itu bukan hanya orang percaya, orang tidak percaya juga sama-sama bangkit. Yohanes 5, 28-29. Janganlah kamu heran akan hal ini, sebab saatnya akan tiba, semua orang di dalam kuburan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar, bangkit untuk hidup kekal. Mereka yang telah berbuat jahat, bangkit untuk dihukum. Maka nanti saat Tuhan Yesus datang, yang terjadi dalam Usain adalah orang Kristen bangkit, Islam, Hindu, Buddha, Cina, Belanda, Rote, Sabu, semua bangkit, tidak peduli percaya atau tidak. Bangkit semua sama-sama. Jadi tidak ada yang sebagian bangkit, sebagian tidak. Kisah 24:15, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang benar maupun orang tidak benar. Sedangkan Wahyu 20 ayat 4 bilang mereka bangkit memerintah, tapi yang lain tidak bangkit. Kalau begitu, hidup kembali di Wahyu 20 ayat 4 tidak bicara kebangkitan di akhir zaman. Kalau begitu apa? Begini, ini kan Yohanes melihat, penglihatan. Yang Yohanes lihat di bumi, mereka digorok, mati dong. Tiba-tiba Yohanes dibawa ke surga, lihat. Waktu dia lihat di bumi, Nathanael digorok, mati nih. Tapi tiba-tiba Yohanes dibawa ke surga, lihat, ternyata di surga Nathanael hidup. Berarti tadi dia mati di bumi, tapi ternyata di surga dia hidup dong. Berarti ada satu kondisi orang disebut hidup walaupun sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Matinya di bumi, hidupnya di mana? Di surga, hidup. Di bumi ada babi hidup. Setelah kita matikan, tidak hidup di surga. Ya kan? Ada anjing hidup. Kita jadi RW di surga, tidak hidup. Tapi di sana ada Antonius hidup. Kita potong dia. Kalau dia orang percaya, di sana dia hidup. Tapi bagaimana kalau dia orang tidak percaya? Orang tidak percaya di dunia dia mati. Dia di surga dia tidak ada juga. Berarti kelihatan sudah tidak ada. Betul-betul mati. Tidak muncul di surga. Berarti mereka belum dibangkitkan. Tunggu akhir zaman. Makanya ayat 5 bilang, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Ini karena mereka bukan orang percaya. Sebelum berakhir masa 1000 tahun. 1000 tahun kan berakhir ujungnya Tuhan Yesus datang. Jadi tunggu Tuhan Yesus datang dulu. Itulah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu kebangkitan fisik. Nah, karena itu orang-orang, apakah berarti orang mati yang tidak percaya sampai sana dia hilang? Kan Advent Saksi Yehova kan, kalau Advent bilang orang mati hilang kesadaran.
Jadi begitu orang mati dia tidur panjang sampai Tuhan Yesus datang baru bangun. Itu menurut Advent. Menurut saksi Yehova, begitu mati, hilang. Tapi menurut ajaran Alkitab tidak kok. Orang mati itu masih aktif kok, tidak tidur. Buktinya orang kaya masih lihat, Bapak Abraham suruh Lazarus bawa, masih tahu kok. Nah, tapi orang yang tidak percaya bukan hilang eksistensi, tapi secara rohani mereka tetap dianggap mati. Wahyu 20 ayat 5, 1 Yohanes 5:12. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Jadi, kalau saya percaya, saya orang percaya, saya mati di bumi, di surga saya tetap hidup. Dalam pengertian rohani. Tapi kalau saudara tidak percaya, mati di sini, tapi di sana saudara dianggap tidak memiliki hidup alias mati. Jadi belum bangkit, tunggu Tuhan Yesus datang. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Bagi orang percaya, hidup setelah mati dianggap sebagai kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan rohani, di mana kebangkitan keduanya adalah kebangkitan jasmani di akhir zaman. Makanya di ayat yang ke-6 dia bilang, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kebangkitan pertama itu yaitu waktu mereka bangkit secara rohani di surga. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Apa itu kematian yang kedua? Kematian kedua itu adalah masuk neraka. Kematian pertama taruh di Namusain. Kematian kedua taruh di neraka. Makanya orang tidak percaya Yesus mati 2 kali. Mati di bumi, mati kekal. Hidup hanya 1 kali di bumi. Tapi kalau orang percaya Yesus, hidup 2 kali, mati 1 kali. Mau pilih yang mana? Nah, jadi apa artinya? Artinya begini. Orang-orang yang mati itu, di bumi mereka mati, kepalanya dipenggal. Tapi Yohanes ketika melihat ke surga, ternyata mereka yang mati di bumi, di surga tidak mati. Hidup loh. Karena mereka hidup itulah, maka mereka memerintah bersama-sama Kristus. Itu berarti bahwa orang percaya yang memerintah bersama Kristus pada era kerajaan 1000 tahun, mereka bukan memerintah di bumi seperti kata Premil, mereka memerintah di surga bersama Kristus. Tahu dari mana lagi bahwa itu di surga? Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta. Leon Morris mengatakan bahwa kata tahta itu di dalam kitab Wahyu muncul 47 kali. Hanya 3 kali bicara soal bumi. Sisanya seluruh tahta ada di surga. Maka dari pemahaman ini menunjukkan bahwa sementara kita di bumi ada dalam kerajaan 1000 tahun dan iblis itu diikat 1000 tahun lamanya. Sementara itu berlangsung pemerintahan dari orang-orang percaya yang mati di surga. Mari lihat ini. Ini kerajaan 1000 tahun yang tercatat dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Tapi ayat 1 sampai ayat 3 bicara kondisi di bumi. Apa yang terjadi di bumi? Yang terjadi di bumi adalah setan diikat, terus Injil diberitakan di mana-mana. Karena Injil diberitakan di mana-mana sementara setan terikat, maka Injil boleh memenangkan banyak bangsa. Ini terjadi di bumi sekarang ini. Di sisi lain, kalau misalnya ini film, ini ada kamera, chapter pertama, ada chapter kedua, yang ini melihat di bumi. Sementara di bumi sepertinya orang menginjil, iblis diikat. Sementara itu, di surga ayat 46, orang-orang yang mati memerintah bersama-sama dengan Kristus. Paham? Saya sudah bikin gambar begini, kalau tidak paham justru tidak tahu lagi ini mau bagaimana lagi. Nah, berarti jiwa-jiwa orang-orang percaya yang mati sedang memerintah bersama-sama dengan Kristus, bahkan menghakimi. Nah, apa artinya mereka memerintah dan menghakimi? Itu jadi masalah lain. Sampai di sini kitab suci tidak mengatakan apa-apa. Anthony Hoekma, seorang amilenialis, dia mengatakan bahwa kitab Wahyu itu sangat mempedulikan keadilan. Khususnya keadilan bagi orang Kristen yang teraniaya.
Jiwa-jiwa para martir berteriak kepada Allah, Sang Penguasa, berapa lama lagi engkau balaskan darah kami? Tapi Tuhan bilang, sabar sedikit lagi, menunggu genap teman-teman yang harus mati syahid. Kitab Wahyu sangat mempedulikan keadilan, khususnya untuk orang Kristen yang dianiaya. Karena itu, maka menghargai orang-orang yang dianiaya ini, Yohanes melihat bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan diberikan satu otoritas untuk menghakimi. Bahwa mereka duduk di atas tahta menunjukkan bahwa mereka memerintah bersama Kristus. Hukmah mengatakan tidak jelas apakah mereka diberikan duduk di tahta hanya untuk menyaksikan Kristus menguasai dan memerintah menghakimi dunia, ataukah mereka juga turut mempunyai andil untuk menyetujui yang Kristus kerjakan, atau mereka pun diberikan otoritas sumbangsi di dalam pemerintahan atas bumi. Sekarang ini tidak diketahui karena kitab suci tidak mengatakan. Tapi yang pasti, orang-orang percaya yang sudah mati ikut memerintah, ikut menghakimi. Itu bahkan sudah dibicarakan dari zaman perjanjian lama. Daniel 7 ayat 22, sebuah penglihatan juga. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus memegang pemerintahan. Jadi siapa yang akan memerintah di surga? Perhatikan ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atas tahtanya. Berarti ada orang ya, memerintah. Terus kepada mereka diserahkan kuasa menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya akan memerintah juga. Berarti yang memerintah di surga ini ada dua grup ini. Grup pertama atau grup kedua ini adalah mereka yang kepalanya dipenggal, yang mati syahid. Tapi grup pertama, orang-orang duduk di atasnya, mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, itu tidak dikatakan mereka dipenggal kepalanya. Ini berarti orang percaya yang mati biasa, mati normal. Jadi yang turut memerintah di surga, grup pertama orang percaya yang mati biasa-biasa saja, kena stroke, darah tinggi, ya. Dan grup kedua adalah yang mati karena memang mati syahid, mati martir. Yang saya maksudkan dengan syahid ini karena pertahankan nama Tuhan dan Injil, bukan karena pergi demo. Ya, itu syahid yang keliru itu. Ya. Nah, jadi apa arti semua ini? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Kerajaan 1000 tahun itu adalah masa di mana kita hidup, mulai dari Tuhan Yesus pergi ke surga sampai dia datang. Sementara itu, Injil terus diberitakan di seluruh bangsa. Iblis ditahan supaya tidak maksimal kuasanya. Sementara kita berada di bumi seperti ini, yang mati-mati, yang kita tanam di Namosain, di Kapadala, di mana-mana itu sudah naik semua. Yang percaya saat ini mereka sedang memerintah bersama Kristus. Menyimpulkan paham ini dengan pandangan Anthony Hoekma. Milenialis menafsirkan milenium dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 sebagai pemerintahan oleh jiwa orang-orang percaya yang telah meninggal dan yang sekarang ini bersama-sama dengan Kristus di surga. Mereka memahami diikatnya setan sebagai disebutkan dalam ayat 3 pertama dari pasal itu sebagai periode waktu antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua, dan segera berakhir saat kedatangan Kristus kembali. Mereka mengajarkan bahwa Kristus akan datang kembali setelah pemerintahan milenium surgawi ini. Lebih lanjut, milenialis memegang keyakinan bahwa kerajaan Allah sekarang ini telah hadir dalam dunia dalam wujud pemerintahan Kristus atas umatnya melalui firman dan Roh Kudus. Namun pada saat yang bersamaan, milenialis juga adalah orang-orang yang sedang menantikan penyempurnaan kerajaan Allah di masa yang akan datang, di dalam bumi yang baru. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka memang Kristus telah menang dengan pasti atas dosa dan iblis, namun kuasa iblis akan tetap ada bersama-sama kerajaan Allah hingga akhir zaman. Sehingga meskipun kita telah menikmati banyak berkat eskatologi pada masa sekarang, ini disebut eskatologi yang terwujud, kita masih merindukan klimaks dari seluruh tanda zaman kedatangan Kristus yang kedua yang akan menghantar kita ke dalam kondisi final eskatologi yang akan
datang. Itulah milenialis. Saya sudah mengajarkan ini 3 sudah. Premil, postmil, amil. Kalau saudara ikut semua, saudara tahu bedanya. Tapi kalau saudara baru pertama datang, saya bermurah hati menggambarkan itu pada saudara dengan gambaran seperti ini. Kalau orang premil begini, Tuhan Yesus mati, bangkit naik ke surga, terus gereja berjalan sampai Tuhan Yesus datang. Begitu Tuhan Yesus datang, mulai kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus datang, kerajaan 1000 tahun. Itu premil. Kalau postmil, Tuhan Yesus mati bangkit, nanti di ujung sana, jauh entah tahun berapa, kita akan masuk kerajaan 1000 tahun, ditutup dengan Tuhan Yesus datang. Tapi amilenialisme, mulai Yesus naik ke surga, mati bangkit naik surga, itu mulai kerajaan 1000 tahun, endingnya Tuhan Yesus datang. Jelas? Dan saya ada pada posisi yang terakhir, amilenialisme. Terakhir, ini betul-betul terakhir. Keempat, hal praktis apa yang bisa kita tarik dari ini? Ini susah, ini khotbah doktrin itu mestinya tidak ada aplikasi. Waktu saya bahas premil juga susah, aplikasi apa itu? Apalagi itu membahas sebuah paham yang keliru. Ya, tapi karena ini saya ajar paham yang benar, maka sekarang saya mau menarik hal praktis dari sana. 2 saja. Pertama, jangan takut beritakan Injil. Amin. Kenapa? Kalau setan belum diikat, Injil lu rusak. Tapi berita baik bagi kita adalah bahwa waktu kita beritakan Injil, ingat 2 kondisi. Tuhan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Ada penyertaan Tuhan. Tapi di sisi lain, iblis sedang diikat. Saya ini hobi nonton tinju. Dan kalau saudara lihat petinju misalnya di ronde-ronde tertentu, pukul jatuh saudara. Begitu yang jatuh ini mulai bangkit pertama, mulai bangkit, hitungan ke terakhir dia bangkit, dia masih dalam keadaan lemah. Begitu dalam keadaan lemah, lawan ini langsung membombardir dia dengan seluruh kekuatan yang ada karena tahu dia lemah, langsung KO. Nah, sekarang kita tahu bahwa lawan kita sedang terikat. Mari hajar. Hajar dengan cara apa? Beritakan Injil. Karena kalau dia dilepas untuk sedikit waktu lagi, seperti kata ayat 4 dan ayat 7, ayat 3 dan ayat 7, penginjilan akan susah. Kalau dia sempat dilepas, dia menyesatkan banyak orang dan penginjilan menjadi lebih sukar. Tapi mumpung sekarang dia lagi diikat, mari giat beritakan Injil. Jangan takut. Memang diikat bukan berarti dia tidak berdaya sama sekali. Iblis tetap seperti singa yang mengaum-ngaum. Masih bahaya juga, tapi tidak sebahaya kalau tidak dibatasi. Karena itu saudara-saudara, ini harus memberi semangat bagi kita. Beritakan Injil. Jangan takut. Ada Tuhan bersama kita dan lawan sedang lemah. Maka beritakan Injil di mana saja. Di kantor, di rumah, di gereja, di jalan, di mana saja. Jangan takut. Sampaikan Injil Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi amanat agung bilang, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus menyertai. Tapi kita juga diberi kuasa oleh Roh Kudus supaya jadikan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi ada Roh Kudus. Sementara lawan kita terikat, Roh Kudus ada pada kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Lu mau takut apa lagi? Karena itu, manfaatkan kesempatan mumpung dia lagi diikat. Dan rajin-rajinlah beritakan Injil. Langsung, kalau khotbah, beritakan Injil. Kalau ngobrol, beritakan Injil. Kalau main Facebook, beritakan Injil. Main IG, beritakan Injil. Jangan hanya IG, hanya main begini-begini. Mulut monyong itu. Apa manfaatnya mulut monyong itu? Sadarlah adik-adik nona. Ya, lebih baik kamu sampaikan pesan-pesan Injil lewat Instagram dan lain sebagainya. Kamu tidak pernah tahu
akibat dari apa yang kamu tabur. Mungkin secara diam-diam ada orang yang menjadi percaya karena apa yang kamu kerjakan. Hasil dari pemberitaan Injil akan positif karena penyertaan Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus, dan musuh sedang lemah. Yang kedua, yang terakhir, mati sebagai orang percaya itu satu keuntungan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena lu mati ini hari, lu sampai surga, lu dapat tahta dan memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk kita yang masih di bumi ini. Kira-kira kalau Tuhan Yesus datang, contoh saja tahun 2050 kiamat, Tuhan Yesus datang, dan lu baru mati 2049 karena lu umur panjang di bumi, lu hanya dapat kesempatan memerintah 1 tahun, setelah itu kiamat. Tapi kalau lu mati sekarang, lu mendapat kesempatan memerintah lebih lama. Karena itu cepat mati itu lebih bahagia. Tapi jangan cari mati. Ya. Semakin kita cepat mati, waktu kita memerintah bersama Kristus makin lama. Oh, happy day. Wah, itu happy day. Karena itu, kalau saudara sungguh-sungguh beriman, jangan takut mati. Karena kuburan hanya mengantar kamu kepada tahta. Kuburan hanya mengantar kamu kepada tahta. Catat status itu. Karena itu sekali lagi, kalau sudah sungguh-sungguh beriman, jangan takut pada kematian. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini bukan berarti kita tumpuk satu tahta, maksudnya tahtanya Bapa, tahta milik Bapa, tahta milik Yesus juga diberikan kepada kita. 2 Timotius 2 ayat 11-12, nats pemimpin kita tadi. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Lihat yang saya garis bawahi saja. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan memerintah dengan Dia. Amin. Karena itu jangan takut pada kematian. Itu mengantar kamu untuk memerintah. Mungkin karena itulah Paulus bilang, kalau aku hidup, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi di sisi lain, kalau istrimu mati, suamimu mati, papamu mati, opa omamu mati, anakmu mati, asal mereka sudah sungguh-sungguh beriman, kamu jangan terlalu sedih. Kenapa? Karena dia sedang berbahagia dan turut memerintah bersama Kristus dan seluruh saleh yang telah mendahului kita. Asal dia percaya. Kalau dia tidak percaya, dia masuk neraka. Biarpun pendeta bilang almarhum telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, kalau belum percaya juga dia tidak ke sana, dia lari ke sebelah itu. Ya, tapi kalau sudah percaya dan dia meninggal, sebagai manusia kita sedih karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Tapi secara rohani kita tidak boleh terus dalam kesedihan, karena kekasih kita yang meninggal itu justru berbahagia bersama-sama memerintah dengan Kristus. Karena itu, kalau ada orang meninggal, turutlah berduka bersama keluarga, tapi turutlah bersuka bersama almarhum. Saya waktu sampai pada bagian saya pikir-pikir, kalau nanti saya penginjilan orang mau mati dan dia sudah sungguh-sungguh percaya, saya akan bilang, selamat jalan Bapa dan selamat memerintah bersama Kristus. Maka yang masih sedih, papa mama sudah mati bertahun-tahun sampai ini hari, lu belum move on juga, pacar sudah lewat bertahun-tahun, masih tetap di dalam kesedihan, kamu bersedih seperti orang-orang tidak beriman.
asal mereka beriman. Mereka memerintah bersama dengan Kristus. Karena itu saudara-saudara, baik kita maupun orang lain yang meninggal, pastikan meninggal di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada pembahasan pengadilan terakhir. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, pembuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ lâu nấu tầm mình tắt lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè chuẩn bị nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ông tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu pin mãi với bài sa tan ya bù phá cho mình hôm nay nó như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan mà cha xin vào cái một bù phá bay cho pin pan âm bay tới lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bay ăn xây dựng cái lò miền pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní
tí dùng khóc vần mà cháu xây trái cây lầuวันไหนจัดเตี้ยจะอยู่ไหนเตี้ยเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตี้ยเจ้าเหลวไปเตี้ยกูทันอีกไงไหนเตี้ยจะไอ้หญิงเก้มันเจ้าเกินผู้ชายแนวเกินไม่ยังแนวเตี้ยเจ้าเกินมานี่จะเจอกันไปป่ายเตี้ยcô cần phải lấy bé cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban này lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cái mình dân kiến nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni ti je khau nang lo maไปลกกันหยาผู้ฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมตอนตัวกันโซยติมาตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá xói cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khắc tuấn đấy như bố phá mình là phạm nó mình xói cần lòng mình phạm xói miếu con căn này nào xói cho khắc tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทำเด็กทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยการได้เปิดใส่หาอะไรกันจุไปหานั้นจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่และไอ้ตอกเลียงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีกไกกันเราเจ้าไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนักเจ้าฝัมกันเราเจ้าไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝัมกันเราไป我要跟老神耶稣ไปหินซาเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยมเยซูไปนี้ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิใส่วันยามีสัญญาสลานี้นิทายาเนี่ยจะไปเก็บไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยวงอยากกันเราไม่ไปเก็บเยซูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเก็บไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเยซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนี้จนในกันฝาไปว่าปูฝาในเยาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat.
Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7, Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus, dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama, Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri, dan dari aspek medis, dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia, dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat, dan dahsyat, adil, dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat,
Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda.
dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi.
Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36.
Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Tuhan.